Shalom. Shalom haleluya, jawabannya haleluya shalom. Karena kalau shalom semua sekarang di Indonesia sudah biasa. Shalom artinya salam sejahtera. Tapi ada kata yang di Alkitab mulai perjanjian lama sampai nanti di kitab Wahyu bahkan di surga. Tetap kita ucapkan namanya haleluya. Jadi kita ucapkan shalom haleluya. Jawabannya haleluya shalom. Shalom haleluya. Shalom haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Terima kasih Pastor Yosua Yongki, satu kepercayaan yang luar biasa. Saya bersama istri, Ibu Pendeta Dr. Foni Kusuma dan juga Pastor Kevin Lemuel Kusuma. Anak kami ada 3. Yang pertama yaitu Gabriela Stefani Kusuma. Dia sudah lagi persiapan jadi notaris dan juga kami punya mantu, punya cucu 3 lewat anak kami pertama. Dan anak saya yang kedua yang hadir bersama kami yaitu Pastor Kevin Kusuma, Pastor Kevin Lemuel Kusuma yang masih available single saudara-saudara ya. 27 tahun, ganteng, pingin tahu dulu ganteng saya mudanya kayak apa, like son, like father saudara. Ada yang ngomong begini, masa sih Pak, masa? Anda lupa, kayak mamanya Anda lupa bahwa kita kongsi permanen saudara. Nah dan anak kami yang ketiga Angelica, kami sudah diberi anugerah Tuhan, anak-anak kami sudah selesai semua kuliahnya dan lagi proses Pastor Kevin, sudah selesai S2 jadi dosen juga dan sekarang dia lagi kuliah S3. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Bapak, Happy Father's Day buat kita semua, kaum Bapak yang luar biasa. Karena Bapak yang luar biasa, keluarganya juga diberkati luar biasa. Dan gereja Tuhan, umat Tuhan diberkati dan semua kita jadi berkat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Tadi pagi saya di kebaktian secara virtual menyampaikan tentang yaitu bagaimana kita menjadi pohon kehidupan. Sudah bisa ikuti dan kita lanjutkan hari ini. Kita baca dulu, tema hari ini adalah berkat generasi dan juga pohon keluarga. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya sama istri dan Pastor Kevin, istri saya boleh berdiri. Ini wanita yang paling cantik di planet ini, saudara-saudara ya. Dan ini putra saya, bisa berdiri. Nah, ganteng kan? Nah, makanya Ibu Foni dulu kelepek-kelepek sama saya. Ya, karena gantengnya kurang lebih sedikit. Siapa yang lebih, yang kurang tinggal ditambah ya. Pastor Kevin dan anugerah Tuhan 10 tahun yang lalu 2014, Pastor Kevin kami mau kuliahkan di Philadelphia, di tempat adik saya Pastor Lukas Kusuma itu adik saya kandung. Jadi saya abangnya, saya kokonya. Saudara silakan untuk kembali. Banyak yang ngomong, masa sih mak, kak beda, Anda lupa. Saya Samuel perjanjian lama, adik saya Lukas perjanjian baru saudara. Dan saya kayak presiden Korea Utara, dia presiden Taiwan saudara ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kami kemarin hari Kamis, ini sudah minggu keempat kami tinggalkan Indonesia. Ini trip yang terpanjang buat kami. Biasanya saya bersama istri, Pastor Kevin handle gereja. Tapi kali ini kami bertiga, blessing yang luar biasa. Dan paling panjang 4 kali minggu saudara. Tinggalkan gereja, minggu pertama kami ada di Colorado. Minggu kedua kami ada di Tampa City, Orlando. Melayani retreat di sana. Minggu ketiga minggu lalu kami di Philadelphia. Dan minggu keempat kami ada di New York. Jadi New York adalah tempat terakhir karena hari Rabu kami mesti pulang saudara-saudara. Kami tetap cinta Indonesia seperti ada perkataan cintailah produk Indonesia. Nah jadi tetap kami cinta Indonesia, kami harus pulang Indonesia karena pelayanan tugas sudah menunggu. Kemarin hari Kamis saya Pastor Kevin, Pastor Foni dan Pastor Lukas dan Pastor Shirley kami melakukan yaitu share love bagi orang-orang di sana. Kemudian hari Jumatnya kami diantar dan di bawah itu waktu kami ketemu hari Jumat dengan Pastor Yosua Yongki. Makanya kami sepakat bawa foto ini Happy Father's Day buat kita semua. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah kita baca Alkitab kita, apa itu berkat generasi dan pohon kehidupan.
Mazmur pasal 37, next. Ayat 25, 26. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang percaya firman Tuhan, amin. Sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hatinya, ibadah menjadi pelaku firman Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar buat setiap kita. Yesus selalu bicara masa depan. Seorang yang bertemu dengan Yesus, Yesus akan mengubah masa lalunya. Akan menyatakan bahwa semua dosanya, semua kegagalannya, semua kutuknya telah Yesus tanggung di kayu salib. Dan dia berkata, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Dan Yesus selalu bicara masa depan. Dunia ini selalu bicara masa lalu. Dunia selalu menuntut hal-hal yang kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan bicara masa depan. Kalau Anda ikut Yesus, kalau Anda berjalan bersama Yesus, maka masa depanmu adalah masa depan yang pasti. Masa depan yang cerah, masa depan yang diberkati, masa depan yang penuh harapan. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan yang luar biasa. Tema hari ini berkat generasi, next. Atau yaitu pohon keluarga. Daud bersaksi, Mazmur 37 tadi tolong mundur. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Jadi siapa Daud kalau Anda baca ayat pertama. Tidak semua kitab Mazmur memang ditulis oleh Daud dengan ilham Roh Kudus. Tetapi salah satunya Mazmur 37 adalah dari Daud. Dia berkata, dahulu aku muda, sekarang jadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat generasi. Sampaikan dengan saudara. Kalau Anda berkata, Pastor Samuel, saya dari Indonesia harus pindah ke Amerika. Banyak sekali pergumulan, banyak sekali kesukaran. Itu masa lalu. Itu kegagalanmu, kesalahanmu. Atau apa saja di masa lalu. Yesus waktu bangkit dari kematian. Dan dia menampakkan diri dari murid-muridnya. Salah satu penampakan Yesus pada murid yang dikasih namanya Simon Petrus. Simon Petrus ini murid yang maaf Bapak Ibu sekalian. Paling dekat sama Tuhan Yesus tapi paling bandel saudara-saudara. Paling suka bahasa Surabaya ini ngeyelan saudara-saudara. Yang gak ngerti ya sudah saudara. Anda tahu dia suka berbantah sama Tuhan. Dia sudah diingatkan, Petrus kamu harus menjaga imanmu. Karena sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. Tidak akan. Siapa yang ganggu kamu, kamu aku akan bela. Betul Bapak Ibu sekalian. Begitu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia keluarkan pedangnya, dia potong telinga Maltus, saudara. Rupanya saudara-saudara, bukan cuma orang Madura yang suka caro, saudara-saudara ya. Jadi di dalam Taman Getsemani pernah terjadi juga pemotongan telinga, saudara-saudara. Kami ini dulu bekas Surabaya, jadi wajah saya ini bukan wajah pendeta, saudara-saudara ya. Dulu zaman jahiliyah, saudara-saudara. Nggak pernah mimpi jadi pastor, nggak pernah mimpi jadi gembala. Pastor Kevin, anak kami lahir di Balikpapan. Saya nggak pernah mimpi kami bisa pindah ke Balikpapan, saudara-saudara, dan jadi gembala, saudara-saudara. Saya inginnya jadi pengusaha sukses dan saya udah kerja di karier yang terbaik. Tapi Tuhan panggil saya. Saya dulu sebelum bertobat, jujur kalau waktu bicara tadi kami share sama Pastor Yosua Yongki, beliau kenal betul papa saya almarhum Pendeta Henok Kusuma. Saya kakak yang paling besar, Pak Lukas itu anak nomor 2. Jujur saya bayi 3 bulan, papa mama belum siap punya anak. Saya dibesarkan oleh nenek saya, dibuang, dibesarkan oleh nenek saya. Saya menjadi seorang pemuda tanpa kasih, fatherless. Papa mama dalam konflik, saudara. Papa mama dalam masalah yang besar. Dan tidak siap punya anak, saudara-saudara. Sudah menikah tapi tidak siap punya anak.
Saya dibesarkan oleh nenek saya yang keras. Di tengah lingkungan di Surabaya yang semuanya adalah Texas yang Surabaya. Orang-orang yang pakai senjata di mana-mana, saudara. Tapi nenek saya meskipun kecil, pendek, pakai sarung Jawa, dia Wang Feyung, saudara-saudara. Anda tahu? Tetangga tidak ada yang berani karena preman-preman dan kepalanya dipatah-patahin tangannya, kakinya 3 orang, saudara-saudara. Jadi dalam bahasanya begini, ojo diganggu iku wong edan iku, saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan itu saya bertumbuh. Saya ingat saya kalah berkelahi SD sama kakak kelas saya. Saya pikir saya ditolong sama nenek saya pulang saudara-saudara, bapak belur nangis. Bukan malah ditolong, ditempelengin, dipukul, ditendang saudara. Sama nenek saya dan saya ngomong, cari musuhmu. Cari yang ganggu kamu. Lawan dia, hajar dia, jangan pulang sebelum menang. Bayangin saudara-saudara. Itu didikan keras, laki-laki gak boleh menangis dan lain sebagainya. Hati saya udah mati, saya begitu benci, begitu pahit dengan papa saya. Saya udah asap pisau karena saya lihat papa saya aniaya mama karena dia belum bertobat waktu itu. Kami gak pernah termasuk golongan yang akan diselamatkan. Keluarga kami hancur, keluarga kami berantakan saudara. Kami gak pernah nyangka kami akan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Masa gelap dalam hidup ini. Tapi waktu Yesus hadir, yang gelap akan diubah menjadi terang. Yang hancur dibangun oleh Tuhan. Jadi ada harapan bersama Yesus. Dan Tuhan itu hebat saudara. Lewat mama saya ini dulu tukang ganggu saudara. Semua kepala sekolah, guru kalau di sekolah itu kalau tidak nangis dan marah-marah itu bukan Samuel katanya saudara-saudara. Nama Tionghoa saya Ping An saudara. Jadi semua waktu saya sudah bertobat jadi pendeta, kepala sekolah saya nggak percaya saya jadi pendeta. Dia datang saudara, untuk saya khotbah, itu kan kepala sekolah saya. Yang saya suka gangguin saudara-saudara ya. Suka marah-marah, suka hukum saya. Sampai dia ngomong gini, saya capek loh hukum kamu. Saya hukum kamu aja capek katanya saudara-saudara. Tapi Tuhan itu hebat saudara. Dia datang dia ngomong begini, kalau Samuel atau Ping An itu saja bisa diubah oleh Yesus. Berarti Yesus itu hebat, Yesus itu Tuhan. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tuhan ubah keluarga kami. Tuhan pulihkan lewat doa mama saya. Saya dulu tukang olok saudara. Saya nggak percaya kalau Tuhan ada. Saya berkata kalau Tuhan ada, Tuhan adil. Kenapa hidup ini begitu jahat? Kenapa saya mengalami begitu buruk keadaan saya? Saya protes dengan Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan ada. Memang keluarga mama saya itu Pentakosta. Cuma kalau dibawa kebaktian seperti ini, saya dibawa ke kebaktian seperti ini. Saya ini iseng banget, kemana-mana saya bawa minyak cap kampak. Don't try in home, saudara-saudara. Jika minyak cap kampak atau Pak Fayu itu, saudara tahu apa yang terjadi? Yang saya lakukan itu senjata rahasia saya. Saya begini-begini lawan 7 orang gak mundur saudara. Sebelum saya bertobat saudara. Kalau sekarang ada 7 orang kita nyelamatin, kalau bila perlu diajak makan sama-sama saudara-saudara. Ya, karena suka berdamai saudara. Nah singkat cerita Bapak Ibu sekalian, 7 orang itu serang saya bisa kalahkan mereka. Saya keluar minyak cap kampak. Dari jauh saya serang saya lempar itu, saya cot kan mukanya kena panas. Gua gebukin, gua menang saudara ya. Itu caranya saudara ya. Ini cara preman kampung saudara ya. Nah singkat cerita Bapak Ibu sekalian, saya mau bunuh papa saya. Tapi mama saya ngomong gini, tiap kali mama dianiaya papa, mama selalu ngomong begini, Tuhan ampuni suamiku. Tuhan pulihkan keluargaku. Alkitab berkata 1 orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Bukan 1 orang ke gereja. Kalau Anda berkata Pak Samuel, Pak Gembala, Pastor, suami saya itu kalau di gereja haleluya, haleluya, keluar gereja haleluya. Di rumah halilintar Pak. Kalau dia marah, kau, wow. Galak kali sampai setan pingsan Pak, lihat dia Pak. Mungkin Anda pikir begitu, Anda tahu Bapak Ibu sekalian, saya udah benci pahit sama papa saya. Saya kalau dibawa kebaktian seperti ini, saya keluarin minyak cap kampak, lagi angkat tangan, kan belum nangis. Saya keluarin minyak cap kampak, saya kasih muka mereka. Panas kan? Nangis kan? Nah, itu bukan Roh Kudus, cap kampak saya. Nakal banget saudara-saudara. Saya pikir malaikat lihat saya itu munek saudara, zaman dulu saudara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Doa seorang ibu mengubahkan suaminya, mengubahkan anak-anaknya. Dan Tuhan ubah papa bertobat. Saya bertobat,
lewat papa yang mau saya bunuh datang ke rumah. Di tempat mana nenek saya. Saya udah keluarkan pisau, dia peluk saya. Saya nggak bisa gerakkan tangan saya tersungkur hati saya yang seperti tanah gersang hari itu mengalami kasih Bapa surgawi. Dan saya bisa menangis seperti anak kecil, bukan nangis suatu tangisan yang menderita, tapi nangis bahagia. Karena saya jumpa dengan kasih Bapa surgawi yang mengubah ayah saya. Saya percaya Tuhan yang hebat. Dia adalah Tuhan yang ada di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kepala saya ini ada luka nggak banyak, cuma 16 jahitan, saudara-saudara. Ini nggak usah ceritalah, jelek itu saudara ya. Tapi Tuhan ubah, papa diubah, datang rekonsiliasi, saya bertobat. Dulu saya jarang mandi, saya tukang berkelahi, rambut saya sepinggang, berat badan dulu saya nggak segini, saudara-saudara. Saya narkoba, hidup saya buruk, saya dibawa ke persekutuan doa. Hari itu yang khotbah pendeta namanya Yeremia Rim. Saya nggak bisa lupa di sebuah rumah persekutuan doa di Bintang di Punggung. Dia khotbah tentang Lukas 15 tentang anak yang terhilang. Saya nggak tahu gimana itu tempat penuh sampai keluar. Saya di luar, saya marah sama pendeta itu, saya ngomong, kok dia khotbahin saya ya? Kok semua yang dia khotbahkan bicara hidup saya? Ini gemes banget nih saya pengen kasih informasi. Tapi hari itu waktu dia nyanyi sebuah pujian. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh he touched me. Tiba-tiba saya nggak tahu, saya menangis seperti anak kecil. Saya dijamah Tuhan, hati saya yang hancur karena saya dijamah kasih Bapa surgawi. Saya nggak tahu waktu dia ada kalau saya maju pertama kali. Saya dijamah Tuhan, saya hampir 3 jam tidak bangun-bangun saudara. Saya bangun di ciptaan yang baru. Rambut saya yang sepinggang dipotong. Saya dipulihkan Tuhan. Saya diangkat oleh Tuhan. Tuhan izinkan saya melayani. Ternyata hari ini saya ngerti. Tuhan izinkan saya fatherless. Hari ini tiap semester begini, saya sejak 98. Kami tampung anak-anak dari Papua, anak dari Ambon, Soe, dari Manado, dari Sulawesi, dari daerah Toraja, dari Nias, Ambon, Medan, dari daerah-daerah manapun yang mereka lulus SMA tapi nggak bisa kuliah karena keluarganya miskin. Kami beasiswa, kami bawa ke Balikpapan. Kami punya kampus saudara. Kami beasiswa mereka asal mereka mau masuk kampus dan masuk asrama. Kami beasiswa sampai jadi sarjana. Satu persatu diubah. Kalau Anda lihat lagu tadi, kuasamu nyata bekerja. Anda bisa masuk ke channel YouTube Bethany Favor of God Music. Musiknya pakai C, music saudara. Agak monyong dikit, music gitu saudara ya. Maka saudara akan dapatkan lagu ini. Kami sudah mencipta lagu-lagu begitu banyak. Salah satu yang mencipta lagu dan aransemennya namanya Lewi. Lewi ini Bapak Ibu sekalian anak fatherless juga. Dan ratusan anak fatherless. Karena tidak punya figur bapak. Ternyata Tuhan izinkan saya alami, saya dipulihkan Tuhan. Dan kita dipakai untuk memulihkan banyak orang. Dan ternyata Tuhan ajaib saudara. Anak ini sekarang dipakai Tuhan sampai selesai S2. Jadi dosen juga. Dan Tuhan memulihkan anak dari Soe. Anak yang mau bunuh papanya juga. Dan papanya pendeta. Kepleset kulit gedang saudara. Punya kuntilanak saudara. Bapaknya saudara-saudara. Anaknya marah ingin bunuh papanya. Tapi waktu Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dahulu aku muda kata Daud. Sekarang jadi Tuhan. Dulu dia pengembala kambing domba. Diangkat menjadi seorang yang diurapi Tuhan. Dan menjadi seorang pahlawan yang mengalahkan Goliat. Raksasa mesin pembunuh. Dia berkata, semua itu aku alami. Semua itu terjadi. Bukan karena aku hebat. Karena semua karena belas kasihan Tuhan. Bukan hidupnya diberkati. Bukan hidupnya diurapi.
tapi anaknya, cucunya diberkati. Saya mau ajak saudara, sekelam apapun masa lalu kita, segelap apapun kondisi kita kemarin, ada harapan bersama Yesus. Ada pemulihan bersama Yesus. Kalau engkau mau sungguh-sungguh bertobat dan datang pada Tuhan hari ini. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, waktu Yesus bangkit, Petrus sangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus kembali menjadi penjala ikan dari penjala manusia, Yohanes 21. Begitu dia nggak dapat semalaman ikan, pasti Petrus itu, Simon Petrus nelayan itu pasti tahu musim ikan. Nggak mungkin musim ikan dia nelayan, tapi dia tidak dapat apa-apa. Orang yang tinggalkan Yesus tidak akan pernah dapat apa-apa. Nothing, sia-sia saudara. Saya ketemu banyak orang yang tinggalkan Yesus, hidupnya nothing, sia-sia. Anda tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yesus menemui mereka dan berkata, adakah lauk pauk? Adakah ikan? Tidak ada. Yesus ngomong, agak menengah 2 mil. Tebarkan jalamu sebelah kanan. Waktu dia tarik dan banyak ikan. Padahal Yesus sudah tasik mujizat. Dia jadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Ternyata dia balik menjadi penjala ikan dan dia tinggalkan pelayanan. Yesus begitu dapat ikan banyak. Yesus nggak marahin dia dengan makannya Petrus. Saya kasih tahu lu nggak, nurut lu, terus kepala batu gitu saudara. No. Waktu dia hitung 153 ekor. Dalam bahasa Ibrani angka itu ada artinya. Ani Elohim. Dan murid yang dikasihnya Yohanes berkata, dia Tuhan. Dia pakai jubahnya. Dan dia tuburkan badannya. Dan dia temui Yesus. Dan waktu Yesus ketemu dia, Yohanes 21 Anda baca. Ada ikan, ada roti. Ternyata Tuhan Yesus bangkit pun suka ikan bakar. Saudara-saudara. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan luar biasa. Dan Tuhan angkat dia. Petrus, gembalakan dombaku. Yesus selalu bicara masa depan. Bapak-bapak hari ini, saya dipercaya tidak kebetulan ada Anda di tempat ini. Ibu-ibu, keluarga orang muda tidak kebetulan Anda di tempat ini. Saya percaya berkat generasi akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Bukan hidupmu dipulihkan, generasi setelahmu diberikan. Bahkan anak-anakmu diberkati, bahkan anak cucumu akan diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Next. Bagaimana bukan meminjam dan memberi pinjaman. Dan menjadi berkat selalu. Yang setuju katakan amin. Nah, maju saudara. Saya ini udah cepat, ternyata jam di New York lebih cepat dari Indonesia. Amsal 10 ayat yang ke-6 dan Amsal 10 ayat 22. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berkat di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi saudara-saudara saya kasih Anda tahu. Orang bisa kaya tapi belum tentu kaya di hadapan Tuhan. Tapi orang benar. Di atas kepalanya ada berkat Tuhan. Saya percaya di atas kepala kita ada berkat Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Taruh sama-sama, taruh di kepala saudara, katakan, di kepala saya ada berkat Tuhan. Di kepala saya ada berkat Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah. Dan berkat Tuhanlah menjadikan Anda kaya. Next, ini daftar 10 orang kaya terkaya di dunia versi 2024. Anda akan kaget. Warren Buffett sudah tidak lagi orang nomor 1 terkaya. Karena mendadak beberapa bulan yang lalu dia jual semua sahamnya. Dan berubah menjadi Bernard Joshua Yongki. Haleluya. Samuel Kusuma, Pak Kwang, Pak Felix Tobing. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Wow. Next. Ini daftar 10 raja terkaya di dunia. Nah, kalau sudah lihat orang kaya matanya meli semua, saudara. Makanya melotot semuanya. Nah, next ini 10 raja terkaya tapi sumber kekayaannya dari mana? Next, 10 presiden terkaya di dunia. Nomor 1 Vladimir Putin Kusuma. Saudara-saudara. Mereka orang kaya.
Mereka merasa punya segalanya. Next, saya kasih tunjuk buat Anda. Ini 10 orang terkaya versi 2024. Terjadi perubahan peta di Indonesia. Dari 10 orang terkaya di Indonesia, hanya 2 yang anak Tuhan. Yang Kristen dan Katolik. Yang 8 bukan. Tapi saya percaya kalau Anda dan saya diberkati Tuhan. Kota New York, Amerika akan mengenal Anda, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Akan muncul musim yang baru, Tuhan akan memberkati dengan cara yang ajaib. Saudara-saudara, saya nggak pernah nyangka. Tuhan suruh saya pindah ke Balikpapan. Dan kami rintis ke Kalimantan, mulai tahun 91, 92 kami pindah. Dan sampai hari ini Tuhan itu punya rencana yang besar. Next. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Karena Tuhan menegur, banyak orang merasa kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Dikatakan oleh karena ini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku tidak apa? Aku telah memperkaya diriku dan aku tidak apa? Kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan ngomong gini, tapi karena engkau sebetulnya apa? Melarat dan apa? Malang, miskin, buta, dan telanjang. Maaf. Mungkin daftar tadi orang yang kaya di hadapan banyak orang. Tetapi belum tentu kaya di hadapan Tuhan. Malah Tuhan berkata, engkau yang berkata kaya, engkau punya segalanya. Tapi di hadapan Tuhan engkau malang, miskin, buta, telanjang. Saya diizinkan Tuhan melayani beberapa kali. Ketemu beberapa jenderal, bertemu dengan beberapa konglomerat Indonesia. Maaf Bapak Ibu sekalian. Ternyata kekayaan tidak bisa membuat orang bahagia. Pangkat jabatan tidak pernah bisa membuat orang bahagia. Tapi yang bahagia kalau kita punya Yesus. Raja damai dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya nggak pernah nyangka kami sekarang Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam, Bontang menjadi ibu kota Nusantara. 2 tahun ini kami kewalahan saudara. 17 Agustus 2024 ini Bapak Presiden Joko Widodo akan melakukan upacara 17 Agustus di tahun ini di tahun terakhir pemerintahan beliau di istana negara yang berbentuk Garuda di ibu kota Nusantara. Kalau Anda lihat, saudara, sesuatu yang impossible. Maaf kalau ada orang Jakarta di sini, Jakarta bukan lagi ibu kota, tapi Jakarta adalah daerah khusus Jakarta. Sekarang kami Samarinda, Balikpapan, Penajam, Tenggarong, dan Bontang menjadi ibu kota Nusantara. Disingkat Sambal Terong, saudara. Kata orang begitu. Tapi mohon maaf kalau ada orang Jakarta, Jakarta bukan lagi ibu kota, tapi mantan ibu kota. Dan Jakarta adalah mama kota, saudara. Karena kami ibu kota. Indonesia belum ada Father's Day atau Hari Bapak. Makanya yang ada adalah Hari Ibu, saudara. Ya, selalu nyanyinya dulu waktu kita sekolah SD kan. Sampai SMP, mungkin SMA juga. Ibu kita Kartini, putri sejati. Sampai tidur pun mimpi Ibu Kartini, saudara-saudara. Nggak ada figur bapak di bangsa kita, saudara. Mari saya lihat Indonesia akan berubah, saudara. Orang tidak menyangka itu terjadi, saudara-saudara. Anda tahu, saya diizinkan Tuhan. Mei akhir, kami punya tamu, pastor, pendeta dari California, jemaahnya. Banyak orang Amerika, saudara. Dia ngomong gini, Pastor Samuel, saya mau datang KKR di gerejamu. Ada kesembuhan, ada kuasa Tuhan. Tapi saya minta tolong hari Senin saya mau ke ibu kota Nusantara. Saudara, ini rombongan orang asing masuk ke ibu kota itu lagi project itu tidak mudah. Itu pengamanannya ketat, lagi kerja keras mereka, saudara. Tapi ya anugerah Tuhan lah. Saya ini gini-gini saudara-saudara, Tuhan beri anugerah, pernah tumpang tangan jenderal bintang 1 jadi sekarang bintang 3 saudara-saudara. Ada yang naik pangkatnya kolonel nggak naik mentok saudara-saudara jadi jenderal saudara-saudara. Jadi spesialis saya ini mendoakan orang yang tidak jadi jenderal saudara-saudara. Pak Felix percaya Pak, Tuhan akan angkat Bapak
Amin. Tidak ada yang mustahil, Tuhan akan promosi Bapak. Nah, Tuhan buat rencana yang luar biasa, saudara. Saya itu punya jemaat 14 tahun yang lalu, pangkatnya itu Sersan Mayor, TNI Angkatan Darat. Itu mau naik perwira sulit. Ternyata ketemu saya nggak ngerti urusan jabatan-jabatan, pangkat-pangkat nggak tahu. Yang saya tahu ayat ngomong begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Ketemu sama Bapak itu. Namanya Pak Horas Sinaga. Saudara, enggak tahu naga apa. Kalau naga bahasa Mandarinnya Aliong, saudara-saudara. Saya ketemu dia sama satu lagi Pak Purba. Dia tugas di kavaleri, saudara. Tiba-tiba ketemu di kebaktian Natal di satu rumah, family altar lah, cell group. Tiba-tiba selesai, dia datangin saya dan saya nggak kenal dia. Saya doain, Tuhan akan promosi kamu. Kamu akan jadi perwira. Kaget dia ngomong, Pak nggak mungkin. Saingannya banyak. Gak mungkin kami sudah pada posisi seperti ini sudah bersyukur. Tuhan buat mujizat. Gak sampai 2 minggu dia lolos seleksi. Mewakili Kalimantan Timur. Tugas masuk ke pendidikan perwira, saudara. Dan akhirnya dia masuk ke Lembang Bandung. Dan ternyata sampai di Lembang Bandung seluruh Indonesia. Ternyata dia tiba-tiba waktu dia punya masalah sedikit. Di pernapasannya, jadi kalau tes terakhir itu lari lapangan. Tiba-tiba komandannya nggak tahu datang, terus komandannya waktu dia lari, tes lari, dia teriak, Sinaga. Naga dapat naga bonar, saudara-saudara. Urapan datang, dia lari, ngalahkan yang lainnya, perform di depan komandannya, dan dia jadi pemenang yang utama, saudara. Langsung dia unggul, dan akhirnya lulus jadi perwira, saudara. Dari perwira dia tinggalkan Balikpapan tugas. Singkat cerita kembali ke Balikpapan sudah kapten, saudara-saudara. Dan dia sekarang dapat job, saudara-saudara, mayor, saudara. Dan bagian pengamanan ibu kota Nusantara. Nah, jadi lebih pendeta itu begitu, saudara-saudara ya. Jadi apa yang terjadi? Saya doa, telepon dia, Pak Sinaga ini ada pendeta. Aman Pak Pendeta. Saudara, Tuhan buka jalan. Itu harusnya hujan lebat, gak bisa tembus. Khusus di IKN tidak hujan, saudara. Mobil masuk sampai ke tempat Pak Presiden sama semua. Climbing di sana. Terus dia doa, Tuhan. Pendeta ini dan rombongannya menangis. Orang Amerika, Tuhan. Kami lihat sekian tahun yang lalu. Indonesia. Sekarang terbukti Tuhan, hutan jadi ibu kota. Dan Anda tahu, Tuhan sedang membuat sesuatu yang tidak mungkin di negeri kita. Dan Tuhan sedang memberkati Indonesia dengan cara yang ajaib. Saya nggak bisa cerita banyak saudara-saudara. Karena waktu saudara. Kalau mau nanti di bawah waktu kita sharing Fadir silakan tanya sama saya saudara. Tuhan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan engkau yang berkata kaya tidak kurang apa-apa. Miskin. Tapi bagaimana Tuhan menegur ayat 18 dia memberi solusi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 next. Maka aku, semua baca sama-sama. Aku menasihatkan engkau. Supaya engkau membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi apa? Kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau apa? Memakainya. Agar kelihatan ketelanjang yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Semua baca dengan keras. Supaya engkau dapat melihat. Yang percaya firman Tuhan yang amin sama-sama katakan. Amin. Tuhan berjanji. Kalau engkau selama ini hanya mengandalkan kekayaanmu. Hanya mengandalkan koneksimu. Mari kita mau andalkan Tuhan. Dikatakan engkau harus memberi daripada Tuhan. Emas yang telah dimurnikan. Supaya engkau jadi kaya. Di hadapan Tuhan. Emas bicara apa? Hidup yang diproses. Hidup yang dibentuk Tuhan. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah, punya pergumulan, itu biasa. Supaya hidupmu akan dimuliakan oleh Tuhan. Kalau ada orang pernah tipu Anda, habisin uang Anda. Dan Anda harus pindah dari negara Indonesia sampai ke sini karena Anda tidak mampu menyelesaikan itu. Dengar baik-baik. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara.
Tuhan bisa memproses Anda supaya engkau tahan uji dan engkau segera proses oleh Tuhan dan engkau menjadi apa? Kaya di hadapan Tuhan. Yang kedua, engkau harus membeli daripada Tuhan pakaian putih. Bicara holiness, kebenaran. Dan yang ketiga, minyak untuk melumas matamu supaya engkau melihat. Kalau Anda sadar minyak yang ketiga, bicara anointing, pengurapan Tuhan. Supaya engkau dapat melihat. Melihat apa? Melihat masa depan. Maaf Bapak Ibu sekalian. Tuhan sedang mengurapi orang-orang pilihannya. Bisa melihat jauh ke depan. Di marketplace. Kesempatan-kesempatan yang orang lain tidak bisa lihat. Dalam nama Yesus engkau akan diurapi Tuhan. Dengan kreativitas sehingga engkau dapat melihat jauh ke depan. Saya itu jujur Bapak Ibu sekalian. Pindah 92 ke Balikpapan. Sampai akhir 2024. Istri saya Ibu Pendeta Foni beritahu. Selama kami 32 tahun ya. Di Balikpapan. Kami gak pernah berhenti buat proyek untuk Tuhan. Bangun gereja di pedalaman. Bangun sekolah. Playgroup TK, SD, SMP, SMA, Nasional Plus. Kami gak pernah berhenti saudara-saudara bangun panti jompo. Bangun kampus, program S1, S2, S3. Namanya hari ini Institut Kristen Borneo. Bangun asrama, bangun radio, rohani, full rohani. Memberkati kota-kota yang lain. Secara manusia kami harus suffering, kami harus korban, kami harus nabur terus. Tapi kami tahu hari ini saudara. Karena Tuhan mengurapi kami dan Tuhan melihat masa depan. Salah satunya adalah Bukit Doa Kalimantan. Tahun 2003 masih kami jalankan proyek yang kami jalani. Tiba-tiba saya dihubungi seseorang. Bukan jemaat. Tapi dia orang asli Kalimantan, orang Dayak. Tapi dia punya tanah real estate di pinggiran kota Balikpapan. Tiba-tiba dia ngomong begini sama satu jemaat kami. Tolong saya mau ketemu pendetamu. Saya mimpi wajah pendetamu. Dan kemarin waktu saya naik ke bukit paling tinggi di Balikpapan, saya lihat pelabuhan, saya lihat bandara, saya lihat kilang minyak. Ternyata waktu saya lihat semua itu, Tuhan bicara, jadikan ini dihibahkan jadi rumah doa. Saya dipanggil saudara-saudara, dan waktu saya sampai ke tanah itu, yang bentuknya ilalang semua, itu hutan saudara. Saya doa, saya dengar suara Tuhan kembali. This my holy ground. Ini tempat kudusku. Saya tanya kenapa Tuhan? Ambil tanah ini. Bangun Bukit Doa Kalimantan. Berapa luas? 2000 meter. Tuhan ngomong, tidak. Seluas mungkin. Tapi yang 2000 meter kamu terima hibah. Sisanya kamu harus beli. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kami masih punya proyek bangun gereja. Kami masih punya proyek bangun di pedalaman radio. Tuhan ngomong, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak mau, jangan pikir rencanaku, proyekku tidak jalan. Aku bisa pilih orang lain. Saya takut. Saya nangis sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan saya enggak mampu. Tapi Tuhan beri kemampuan saya. Saya taat sama Tuhan. Selesai saya ngomong, saya terima 2000 meter hibah. Tapi saya minta, saya akan bayar sisanya. Kami bayar cicil, saudara. Dan akhirnya kami bebaskan 5,6 hektar. Bukit, lembah, danau, bukit. Kami urus izinnya mulai 2003 sampai 2007. 4 tahun kami harus urus izin begitu lengkap. AMDAL Lalin, AMDAL Lingkungan, IMB, set plan, semua saudara-saudara. Harus satu kompleks itu diurus seperti real estate. Secara ajaib Tuhan kirim orang, Tuhan kirim semuanya dan ajaib. Saudara tahu? Terakhir waktu di IMB Tata Kota, Pak Wali Kota sudah kasih persetujuan lisan, tapi kepala tata kotanya begini, ininya hitam, bajunya begini, celananya begitu, saudara-saudara. Ngerti maksud saya kan? Nah, ternyata beliau ngomong begini, Pak Pendeta, selama saya menjabat, tidak mungkin IMB bisa saya keluarkan. Saya hanya bisa menetes air mata. Saya ngomong, Pak terima kasih. Anda bukan halangi kami.
Bapak halangi pekerjaan Tuhan. Saya berkati Bapak. Anda tahu saya nggak marah. Saya nggak telepon Pak Wali Kota. Saya nggak komplain ke atasan. Saya percaya Tuhan bekerja. Saya berdoa, saya naik menara doa. Tuhan mengadakan pembalikan. 2 bulan kemudian orang ini kena kasus. Diturunkan dari jabatannya. Dan tiba-tiba dari sekolah keluar kota. PJ-nya, pejabat sementaranya. Pertama kali di kota Balikpapan. Itu adalah seorang Kristen. Dan orang itu duduk di sana. Saya langsung Tuhan ngomong, datangi. Kasih tahu Tuhan taruh kamu di situ. Saya datangi dan ngomong, siapa pendeta? Memang saya tahu, saya ada di sini karena Tuhan. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Yang hebat kami urus izinnya, IMB-nya keluar. Seminggu setelah IMB kami keluar tanda tangan Pak Wali Kota untuk Bukit Dua Kalimantan. Seminggu kemudian dia dipindah ke dinas PU, saudara. Jadi Tuhan kadang-kadang caranya adalah tidak bisa dimengerti oleh akal. Tidak dimengerti oleh cara manusia. Dan kami lanjutkan cara Tuhan. Dan Anda tahu, kami harus bangun tahap demi tahap. Kemarin 29 Oktober 2023, Gubernur Kalimantan Timur, waktu kami selesaikan 35%, Pastor Yosua Yongki, Ibu sudah ke sana, saudara-saudara, dan meninjau dan lihat luar biasa Tuhan bekerja. Pak Gubernur Kalimantan Timur namanya Dr. Haji Isra Nur meresmikan. Kalau Anda lihat videonya, sebenarnya Anda bisa lihat videonya, dia ngomong begini, saya resmikan Bukit Doa Kalimantan. Satu-satunya di dunia setelah Yerusalem. Seorang haji, saudara. Dia bisa berkata seperti itu. Dan dia ngomong begini, Pak Pendeta, ini tahap 1 saya resmikan. Nanti tahap kedua menteri yang resmikan. Kalau 100% presiden yang resmikan. Sekarang jadi ikonik, saudara. Kami buat tempat seperti Yerusalem. Yaitu kami bangun menorah. Kami bangun padang gembala. Seperti yang di Yerusalem. Kami datangkan kontaineran itu batu limestone. Tidak ada di Kalimantan. Yang banyak Balikpapan, Kalimantan Timur itu, Kalimantan itu semuanya batu bara. Hitam-hitam, saudara-saudara. Dan batu clay. Betul Pak Akwang ya. Tapi ternyata kami datangkan batu. 60 kilo, kami kirim kontainer, orang ngomong gila, gak masuk akal. Tapi itu jadi, Bethlehem kami bangun, doa Bapak kami bangun saudara. Dalam 29 bahasa. Dan kami juga bangun sekarang Bait Salomo. Di luar dari batu warna krem, warna limestone atau batu kapur itu. Tapi dalamnya kami bangun sepertiga, seluas begini saudara. Dari Bait Salomo asli, kalau Anda ke Yerusalem gak ada, kami bisa dapatkan warna emas, granital emas, sampai orang bisa ngaca. Dan orang kagum karena itu semua karena kuasa Tuhan. Tuhan sedang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat urapan Tuhan akan melumas mata saudara. Sehingga engkau dapat melihat masa depan. Dan engkau dibawa ke masa depan. Dan engkau lebih maju 100 kali lipat daripada orang lain. 10 kali lipat dari orang lain. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan kerjakan. Yang mustahil-mustahil Tuhan kerjakan. Tuhan kirim kami orang Madura berkati. Yang lalu saya saksikan. Kami kemarin kirim setelah habis saudara orang Madura baliknya kosong. Tuhan gak mau kosong. Tiba-tiba istri pejabat saudara. Mahasiswa saya program S1 online Jakarta. Tiba-tiba ke Balikpapan karena ada proyeknya di IKN. Dan dia ngomong gini, Pak Pendeta di mana? Oh saya di kampus Bu lagi ngajar. Pak Pendeta nanti bisa ke Bukit Doa? Saya sedang di Bukit Doa. Iya Bu maaf 2 jam lagi ya saya lagi selesai ngajar saya ke sana. Sampai di sana saudara ibunya kabur saudara-saudara. Gemes juga saudara-saudara. Dia janjian sudah appointment dia kabur. Tapi jadi gembala harus sabar saudara-saudara ya. Saya kontak ibu di mana? Saya lagi makan. Nanti Bapak jam 2 ketemu saya. Yang perlu siapa? Gitu saudara. Kadang-kadang kita dibentuk Tuhan untuk sabar saudara. Jam 2 ketemu, ini saya Sherlock. Emangnya kita ketemu pakai Sherlockan saudara. Emang ketemu di mana? Waktu di Sherlock saya ajak istri saya, karena ibu-ibu kan harus waspada saudara-saudara. Meskipun istri pejabat saudara. Anda tahu saudara-saudara, saya ajak istri saya
Ternyata di Sherlocknya di rumah salah satu pejabat Polda Kaltim. Dan dia ngomong, nanti saya telepon, Bapak sampai di depannya saya keluar. Nanti Bapak masuk. Saya masuk, saudara kaget. Ini kan rumah dinas salah satu pejabat Polda Kaltim. Saya masuk, saudara-saudara. Tenang Pak, dia adik asuh saya. Hah? Dia kayak yang punya rumah. Masuk Pak Pendeta. Kami dikasih makan, masih kue. Loh ini rumah ibu. Bukan, saya Jakarta. Ini adik asuh saya. Hah? Saudara-saudara. Terus ada pejabat-pejabat yang lain. Nanti setengah jam lagi orangnya datang. Betul pejabatnya datang. Dan dia hormat sekali. Meski bukan seiman, saudara. Orang Padang, saudara-saudara. Tapi marah mau didoakan, saudara. Tuhan itu punya maksud dan ibu itu ngomong begini. Pak Pendeta, kami sepakat. Di balik doa Bapak kami bahasa Madura, kami mau sumbang doa Bapak kami dalam bahasa Kek, bahasa Hakka. Karena saya orang Hakka, orang Kek. Jadi kalau orang Kek, sekarang ada doa Bapak kami bahasa Hakka, bahasa Kek. Nah, ucap kok iten-iten gue pucet tau. Nah, ini puyo paksa-paksa nih. Iya. Nah, kalau orang Batak ulu. Gitu saudara. Tapi kalau orang Hokkien apa? Tui, ya gitu ya. Sama aja saudara-saudara. Ulu, tui, sama aja. Artinya setuju gitu saudara. Ya. Nah Tuhan buat mujizat secara ajaib. Kami sekarang punya problem saudara. Good problem. Oke, tolong ditayangkan 2 menit. Ini Bukit Doa Kalimantan. Ada yang belum pernah lihat. Saya tahu supaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Anda lihat ada gedung di belakang itu sedang kami bangun gereja untuk 5.000 jemaat. Karena kami tidak nampung lagi ibadah kami. Itu Pak Gubernur Kalimantan Timur, tokoh-tokoh, sekretaris daerah, kota. Konsep dari Bukit Doa Kalimantan ini untuk semua umat yang mau berdoa. Karena doa adalah bahasa universal. Doa adalah kebutuhan semua manusia. Ini gua doa keluarga. Dan 55% yang datang ke sini adalah bukan orang Kristen dan Katolik. Non-Kristen dan Katolik. Ini 5 gua doa, 5 jawatan. Itu Bethlehem, itu Padang Gembala. Semua orang boleh masuk. Gratis, tidak dipungut biaya. Ini gua doa milenial. Warnanya kayak di Eropa Timur. Warnanya agak warna-warni. Sumbangan keluarga-keluarga muda. Dan kita sudah pakai. Sesuatu yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Anda bisa kunjungi Instagram Bukit Doa Kalimantan. Lihat, dengan kasih sayang Pak Gubernur Kalimantan Timur. Saya resmikan Bukit Doa di Kalimantan ini. Satu-satunya ada setelah Yerusalem. Wow, tepuk tangannya Balai Meriah. Kami tidak nyangka ibu kota ada di sini, di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Ini Bait Salomo, ini kolam basuhan. Ini tiang namanya Yakin dan Boas, itu mesbah korban bakaran. Menorah, mesbah roti pertunjukan, mesbah dupa. Dan itu adalah di dalamnya ruang maha suci. Ruang suci ini tabut perjanjian. Kalau Anda ke Yerusalem, Anda nggak dapat itu karena sudah rata dengan tanah tahun 70 Masehi. Tapi Tuhan izinkan kami bisa bangun. Itu sebuah anugerah Tuhan. Ini teternya, gerbang kasih. Sebelah kiri tembok ratapan. Ada 2 loh batu. Ini tempat penginapannya. Doa Bapa kami. Boleh bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak,
Toba, bahasa Batak Karo, bahasa Dayak, bahasa Poso, bahasa Ambon, bahasa Betawi, dalam semua bahasa. Bahasa Arab, bahasa Jawa Sangsekerta. Dan lebih bagus dari tanah perjanjian. Semua karena Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengurapi kita dengan minyak supaya melumas engkau melihat ke depan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau terima berkat generasi? Dan menjadi punya pohon kehidupan yang diberkati Tuhan. Mungkin generasi di atas boleh gagal. Tapi Tuhan putuskan kutuk dalam nama Yesus. Menjadi berkat dalam hidup mulai hari ini. Saya tahu beberapa saudara yang fatherless. Engkau akan diurapi Tuhan jadi bapak yang luar biasa. Alkitab berkata dengan jelas, di atas kepala orang benar ada berkat Tuhan. Next, bagaimana menjadi orang benar? Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Next, Tuhan mengangkat kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Engkau terus naik, diikat berkat di atas kepala orang benar. Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau apa? Kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saya ketemu banyak orang kaya, tapi sakit-sakitan. Buat apa? Saya berdoa Anda diberkati Tuhan. Berkelimpahan dan Anda bahagia, Anda sehat, Anda dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Next. Tuhan berjanji. Kita semua lihat ada pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan seorang yang namanya Mekjuk. Mekjuk, dia menikah dengan seorang, dikatakan di sana, perempuan kafir. Dari 560 orang keturunan Mekjuk, 310 orang mati sebagai pengemis. Karena Mekjuk seorang yang ateis, yang tidak mau kenal Tuhan, bahkan Mekjuk seorang penjahat. 150 keturunannya jadi penjahat, 100 pecandu alkohol, 7 pembunuh. Ini tercatat di sejarah Amerika. Sedangkan keturunan perempuannya menjadi pelacur. Beda dengan keluarga seorang hamba Tuhan yang sederhana. Pendeta namanya Jonathan Edward. Kuasa kutuk keturunan Jonathan Edward telah dipatahkan. Jonathan Edward takut akan Tuhan. Istrinya wanita yang cinta akan Tuhan. Dia punya keturunan 1394 keturunan. 13 orang dari keturunannya rektor universitas terkenal di Amerika. 30 jadi hakim. 1 dekan fakultas hukum. 65 profesor. 3 orang senator. 1 wakil presiden Amerika. Dan ada wali kota, gubernur, senator, pengacara, dan lain sebagainya. Saya berdoa Anda punya pohon keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Punya pohon keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Next, Tuhan berjanji. Yang pertama bagaimana mengalami berkat kekayaan dalam Tuhan. Siapa yang mengalami berkat kekayaan dalam Tuhan? Lambaikan dengan saudara. Yang pertama, semua ucapkan 1, 2, 3. Hidup dalam kebenaran firman. Seperti Yusuf berhasil sertai Tuhan sebagai orang benar. Belajarlah dari Yusuf. Ayat itu ngomong begini, Kejadian 39 ayat 2. Wow, ini dahsyat. Nanti kita lihat dalam bahasa Inggris. Semua baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Coba kita baca Kejadian next, Genesis 39, 2 and 3. Semua baca sama-sama 1, 2, 3. The Lord was with Joseph and he prospered. The Lord gave him success in everything he did. The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Ada kata prosper, sukses, diberkati Tuhan. Dan orang lain termasuk orang Mesir itu diberkati karena Yusuf. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kutukmu sudah selesai dalam nama Yesus. Tuhan gantikan engkau generasi yang diberkati. Waktu Anda diberkati, Ulangan 28 ayat 13 next.
Engkau tetap naik bukan turun. Kau jadi kepala bukan jadi ekor. Ayat 25 dari Mazmur 37, next ayat 25b dan 26. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Seminggu sebelum saya berangkat ada jemaat kami. Dia cerita, Pak Gembala 2019 saya bangkrut. Baru tahun 2024 ini 5 tahun saya dipulihkan Tuhan. Dia bangkrut, krut, habis. Minus 4,5 miliar. Hutang 4,5 miliar. Semua tokonya, semua barang disita. Sampai tiap kolektor datang. Hanya tinggal rumah, fitness dulu yang jadi tempat sementara dia hobi saja. Dan motor kecil. Apa yang terjadi? Saya tidak pernah cerita siapapun. Saya tetap akan bertanggung jawab. Saya selesaikan hutang saya 4,5 miliar. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hobinya diubah Tuhan jadi sumber berkat. Tuhan berkati dia dengan cara ajaib. Tapi dia setia siap Sabtu. Jam 4.30 pagi kami ada doa pagi, doa fajar. Mereka naik motor suami istri dan anaknya satu-satunya yang lahir 15 tahun setelah pernikahannya. Dia bawa ke gereja kadang-kadang tidur ditaruh di karpet. Tapi mereka hujan semua tidak pernah bolos doa fajar. Dia bayar harga. Seminggu sebelum saya berangkat ke Amerika. Dia undang saya makan setelah doa fajar. Istri suami ini berkata, Pak Gembala puji Tuhan. 2024 ini tahun revival dan harvest. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami bisa selesaikan hutang kami 4,5 miliar. Dan dalam waktu 4 bulan ini Tuhan memberkati kami luar biasa. Tuhan berkati kami bisa beli mobil. Toko kami yang hilang bisa kembali. Kami bisa lagi diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Orang ngomong gini, kalau orang pernah bangkrut, tidak mungkin bisa naik kembali. Tuhan tidak lakukan demikian. Tuhan bisa berkati lebih dari sebelumnya. Karena Tuhan sanggup memulihkannya. Dan apa yang terjadi dia cerita. Saya menetes air mata istrinya. Saya ini dulu di Philadelphia Pak. Tahun 2000-an. Dulu pelayan Tuhannya, bagian kamera, Pastor Lukas. Begitu pindah Surabaya, balik Surabaya, saya ke Balikpapan, jadi jemaatnya Pak Samuel. Jadi kalau tidak jemaat atiknya, jemaat kokonya. Saudara-saudara. Ternyata Pak, saya mengalami titik terendah bulan Januari 2024 kemarin. Saya imani revival dan harvest penuaian. Pak, Tuhan ajaib. Titik balik saya, jam 10 pagi hari Sabtu itu anak saya satu-satunya. Yang perempuan itu ngomong gini, Mama, Noni sudah bosen 8 bulan ini makan nasi sama telur. Jadi pagi siang malam telur rebus, telur ceplok, telur kecap, telur nasi, telur nasi. Noni pingin makan satu saja ayam KFC. Anda tahu ibunya buka dompetnya. Enggak ada uang. Dia nangis. Dan dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau hukum saya, hukumlah saya. Kalau Tuhan mau hukum suami saya, hukumlah suami saya. Tapi anak saya kan enggak salah. Jangan hukum sampai dia tidak bisa mau makan ayam, saya tidak bisa. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan jawab dia. Anakku, aku gak pernah hukum kamu. Aku gak pernah hukum suamimu. Apalagi hukum anakmu. Puji sembah aku. Wow. Dia sadar, dia pikir dia dihukum Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami masalah titik terendah dalam hidup kita. Kita pikir Tuhan hukum kita. Ternyata tidak. Tuhan sedang stretching, perluas iman kita. Tuhan sedang perluas kasih kita. Tuhan sedang perluas pengharapan kita. Dan Tuhan ngomong gini, puji sembah aku. Dan waktu dia puji sembah Tuhan. Itu jam 10, jam 1 siang. Tiba-tiba rumahnya diketok. Satu langganannya yang mau fitness karena setengah hari kerja. Pulang jam 12, jam 1 dia mau fitness. Ibu itu berjilbab. Dan ibu-ibu naik motor dan ngomong gini. Cik, sorry ya Cik. Tadi saya itu mau ke sini mau fitness. Tiba-tiba
Saya dengar suara belok ke KFC. Itu bawain oleh-oleh anaknya Taci itu. Yang kamu mau fitness, jangan beliin satu potong. Beliin satu bucket. Isinya ayam original KFC. Anda tahu? Maaf ya Ci, saya tahu ini gak berarti apa-apa. Dia pikir orang itu, ibu ini tidak punya masalah saudara. Karena dia gak pernah cerita apa-apa. Waktu dia terima itu, ibu itu fitness, dia tutup rumahnya. Dia menangis, anaknya seneng. Minta satu potong, datang satu bucket saudara. Dan dia ngomong begini, Tuhan aku percaya mulai hari ini. Engkau Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memulihkan. Dan dia cerita mulai hari itu. Tuhan angkat hidup keluarga ini. Saya kasih tahu buat Anda semua. Tuhan mau berkati Anda. Mudah sekali. Seperti membalik tangan. Hana berkata, Tuhan yang bisa buat orang miskin jadi kaya. Tuhan bisa buat orang yang fana menjadi raja karena Tuhan. Dia tangannya berkuasa. Dia Tuhan yang mampu. Tapi kadang-kadang persoalannya, Tuhan perluas dulu hati dan iman kita. Tuhan perluas dulu kasih kita. Mari kita mau dibentuk di proses Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Stop mengeluh sama Tuhan. Stop komplain sama Tuhan. Belajar dalam segala hal. Mengucap syukur. Tuhan baik. Bapak Ibu sekalian, saya bisa kemarin keliling sampai ke Kanada. Dan saya bisa sehat. Pastor Yosua ngomong gini. Heran Pak Samuel, Ibu sama Pastor Kevin ini balung kawat otot besi katanya saudara. Kami landing bulan lalu. Ya Pak ya. Di JFK. Kami dijemput jam 11 malam. Sampai di rumah jam 12. Jam 4 pagi kami harus berangkat lagi ke bandara LaGuardia. Kami terbang ke Denver, saudara. Baru kembali kemarin dari Jumat, saudara. Anda lihat kan wajah saya tambah ganteng, saudara. Karena Tuhan luar biasa. Tuhan beri saya mujizat, saudara. Desember 2021 saya divonis dokter. Saya sahabat Dr. Terawan, Letnan Jenderal, mantan Menkes. Saya divonis kanker prostat. Stadium akhir. Saya anfal, saya infrak pendarahan. Tapi secara ajaib 2 minggu Tuhan sembuhkan saya. Dan PSA saya dari 50,88 sekarang menjadi 1,28. Impossible. Prof. Terawan ngomong begini, Pak Pendeta. Saya tangani mantan presiden. Saya tangani banyak jenderal yang punya case di bawah Bapak PSA-nya. Dan pasti kanker prostat. Dan butuh 2 tahun untuk bisa pulih. Tapi Pak Pendeta 2 minggu saja bisa sembuh. Itu mujizat Tuhan. Satu mujizat Tuhan kerjakan. Akan ada mujizat yang kedua. Akan ada mujizat yang ketiga. Karena Tuhan kita hebat. Bahwa Tuhan berjanji. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Saudara akan tidak pernah ditinggalkan. Anak cucumu tidak akan pernah ditinggalkan. Next. Yang kedua. Siapa mengalami berkat kekayaan dalam Tuhan? Lambaikan tangan saudara, berkat generasi kekayaan dalam Tuhan. Semua ucapan 1, 2, 3. Selalu menabur dalam segala hal. Belajar dari Ishak. Apa yang terjadi dengan Ishak? Next, kita baca sama-sama. Kejadian pasal 25. Ayat berapa? Nah, memang saya sengaja lupa saudara-saudara. Ya. Karena ini di Indonesia subuh, saudara-saudara. Semua baca 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Orang pikir begini, oh nabur sekali saja Ishak itu. Dapat hasil 100 kali lipat, dia jadi kaya. Kian lama kian kaya, dia sangat kaya. Anda harus baca dalam bahasa aslinya. Ishak nabur di tanah orang lain tidak bisa tumbuhkan. Di tempat kelaparan, di tempat kekeringan, dia dapat 100 kali lipat, jadi kaya. Tapi dia harus nabur lagi, dia makin kaya. Dia nabur lagi setelah menua jadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Jangan berhenti siklus menabur di hadapan Tuhan.
Saya ketemu banyak orang miskin jadi kaya karena berkat Tuhan. Tapi begitu dia kaya, dia anggap kekayaannya karena kerjanya. Dia lupa karena berkat Tuhan. Saya belajar dalam hidup saya jual mobil, saya jual rumah untuk pelayanan. Tapi Tuhan tidak pernah hutang. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan hebat, saudara. Tuhan mau hidup kita bukan kaya di hadapan manusia, tapi kaya di hadapan Tuhan. Karena kaya kasih, kaya iman, kaya pengharapan. Saya kalau lihat mahasiswa-mahasiswa saya nanti bulan Agustus kami wisuda. Puluhan mahasiswa lulus. Saya tahu anak-anak dari kampung. Waktu mereka lulus, saya bahagia. Karena saya pernah putus sekolah. Saya hampir tidak bisa kuliah. Tapi Tuhan pulihkan dan saya nasak sama Tuhan waktu saya selesaikan S3 saya. Tuhan, pakailah tangan saya untuk bisa beasiswai banyak orang yang tidak bisa kuliah. Minimal mereka jadi sarjana untuk kemuliaan Tuhan. Saya tahu banyak Anda ditolong Tuhan, diangkat Tuhan. Tapi kalau Anda ditolong diangkat Tuhan karena untuk diri sendiri, Anda akan gagal. Tapi waktu Anda mulai jadi berkat, maka seperti mata air yang tidak pernah habis. Yang tidak pernah habis akan terus mengalir. Yang terakhir, yang ketiga, saya percaya kalau terakhir mata jemaat terbuka. Saudara-saudara, tenang, nanti semua ditraktir makan sama Pastor Yosua, saudara. Karena saya tadi ikut angkat-angkat makanan sampai ke bawah, saudara. Dan saya tahu ada kilbi. Itu bahasa kami. Wow, itu makanan kalau dimakan surga terbuka, malaikat jatuh, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Mengalami berkat dan kekayaan dalam Tuhan. Semua ucapkan sama-sama, berjalan dengan Tuhan. Jangan berjalan dengan maumu sendiri. Dimanapun kau berada, di marketplace, di kantormu, di tempat restoranmu, di tempat usahamu. Tuhan ada di sana. Jalanlah bersama Tuhan. Jadilah berkat bagi banyak orang. Next. Mazmur 37 ayat 23-24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Next. Saya percaya Tuhan menopang tangan kita. Dan Anda tahu, sampai bukit kami, seberang bukit yang lain ngomong begini. Heran sampaikan ke Pak Samuel, ke Pak Pendeta. Tanah kami ini nanam rumput saja, tanam tanaman apa saja, kering. Tapi heran tanah di Bukit Doa itu nanam apa aja, tumbuh. Betul, saudara. Kami nanam apa saja. Saya ini kadang-kadang sampai hitam. Bukan karena berjemur. Di pantai, nanam, saudara-saudara. Saya bercocok tanam di Bukit Doa. Saya mau nanam, saya mau buktikan bahwa tempat yang tidak subur. Karena ada berkat Tuhan akan menjadi subur karena berkat Tuhan. Kami nanam itu Anda lihat. Tanaman itu saudara warna merah, itu rumput warna merah impor saudara. Tumbuh. Kami tanam bunga apa saja tumbuh. Bunga-bunga yang tidak mungkin tumbuh di Kalimantan, di Balikpapan bisa tumbuh di sana saudara. Secara ajaib Tuhan berkati saudara. Dan itu sesuatu yang mustahil. Tuhan berjanji begini. Apa yang dipegang tanganmu Tuhan buat berhasil dan diberkati. Karena Tuhan, Yusuf menjadi kaya, sukses karena Tuhan. Bukan karena kita. Penutup, next. Saudara-saudara, bagaimana hidup kita kaya dan mengalami berkat generasi bersama Tuhan. Yang pertama, semua ucapkan 1, 2, 3. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Yusuf. Digoda Tante Potifar, tidak tertarik. Jangan pikir Tante Potifar kayak mak, pakai sarung Jawa, pakai sup, sini sup. Enggak, saudara-saudara. Istri Potifar itu pejabat Mesir seperti Cleopatra. Kalau Anda ke Kairo, saudara, ada pabrik parfum ngomong begini. Saudara-saudara, ini minyak Cleopatra. 1 tetes, radiasi wanginya 1 meter. 2 tetes, 2 meter. 5 tetes, 5 meter. Saya iseng, 1 botol sebulan tidak perlu mandi. Saya ngomong gitu. Tetapi Anda tahu, pastri istri Potifar menggoda Yusuf. Tapi Yusuf lebih pilih janji Tuhan daripada dosa
yang sesaat. Tetapi hukumannya selama-lamanya. Tidak sebanding kenikmatan dosanya dengan akibat dosanya. Tapi dia pilih hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Yusuf diangkat Tuhan. Dan rencana Tuhan luar biasa. Yang kedua, menabur dalam segala hal. Dikaya dalam Tuhan belajar dari Ishak. Dan yang ketiga, berjalan bersama Tuhan si Daud. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan engkau tidak akan pernah jatuh lagi. Karena tangan Tuhan yang menopang engkau. Engkau tidak akan pernah miskin lagi. Engkau akan ditompang dan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan membuat engkau disertai, berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus yang luar biasa. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Saudara, kemarin awal bulan Juni, kami dapat tamu dari jauh di Bukit Doa, dari Papua, saudara. Jadi para tokoh-tokoh gereja, kiai, ustadz, biku yang di FKUP Papua dipimpin pendeta Lipius datang ke Bukit Doa. Dan saya kirim message ke dia, sorry Pak Pendeta, saya sedang di Amerika. Gak apa-apa Pak Pendeta, kami mau datang ke sini. Dan mereka waktu datang ke sana ngomong begini, kami di Papua mayoritas tidak bisa bangun Bukit Doa. Tapi di sini bukan mayoritas, tapi bisa bangun Bukit Doa. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang antar mereka itu kiai-kiai ustadz di balik papan ke Bukit Doa. Dan mereka ngomong begini, di sini ada Tuhan, di sini ada kemuliaan Tuhan. Anda tahu, saya pikir kami hebat. Enggak, Tuhan yang hebat. Tuhan mau pakai hidup yang sederhana, hidup yang bukan apa-apa. Karena Yesus dipakai alat Tuhan yang mulia. Saya tutup dengan nanti pujian, setelah itu kita perjamuan kudus. Tadi pujian kuasa Tuhan nyata bekerja. Ini testimoni dari pendeta Lipius. Dia punya gua doa di dinding Jaya Wijaya. Gua doa di pegunungan Jaya Wijaya. Dan ini seperti Don King. Rambutnya, modelnya, jenggotnya Kolonel Sanders. Diwawancarai sama Pak Balanda, staf saya. Semuanya nanti luas ini 6 hektar dan akan kami bangun sesuai dengan mapping yang ada. Bisa minta apa? Lihat, Anda lihat, dia berkata sesuatu. Itu di belakang Kiai Ustadz. Doa, bukit doa dimulai oleh Allah sendiri di dalam Kristus. Dia berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam. Berarti pembangunan bukit doa seperti ini itu dalam rancangan Allah. Lebih utama doa dari pribadi orang-orang percaya, tetapi juga perlu ada tempat begini untuk orang datang duduk berdoa dengan tenang di tempat ini dengan ambil waktu. Saya sendiri penggiat bukit doa dan pendoa, sangat apresiasi tinggi terhadap bukit doa Kalimantan ini, luar biasa. Ini yang paling lengkap yang saya lihat di beberapa bukit doa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini yang paling lengkap, walaupun tadi katakan 25%, saya lihat mungkin lebih itu. Persentase sudah di atas. Jadi kami dari Papua akan kirim doa supaya pembangunan ini bisa selesai dengan cepat. Dan banyak orang akan datang. Jadi saya yakin sekali dalam waktu dekat pasti banyak orang akan mengalir. Nanti lihat di akhir zaman banyak orang akan cari rumah doa. Ya. Tidak lagi di gedung ibadah, gedung gereja. Mereka akan datang mau berdoa dan di sini akan kebanjiran banyak orang. Tidak begitu lama. Jadi ini dalam rancangan Allah. Allah sedang mempersiapkan bersama hamba-hamba Tuhan di sini. Kami kirim doa supaya semua ini bisa berjalan. Doa saya ialah semua tokoh Kristen di Pontianak, Kalimantan bisa bersatu, Balikpapan bisa bersatu bersama-sama sinergi untuk membangun ini. Ini visi besar. Jadi kita tidak usah lagi membuat sendiri di sini, bikin sendiri di sana. Kalau bisa bukit doa ini sudah, mari semua datang kontribusi bersama
bangun bersama di sini, semua umat datang berdoa di sini. Itulah doa Yesus. Yohanes 17 ayat 21. Oke, cukup kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Malam ini saya percaya berkat generasi Tuhan curahkan buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saya minta imam musik, imam pujian